Anda kembali di iNews Malam pemirsa, puluhan kader DPD Partai Demokrat DKI Jakarta melaksanakan cap jempol dengan darah. Aksi ini dilakukan sebagai tanda loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Puluhan kader Partai Demokrat serta simpatisan menggelar aksi cap jempol darah sebagai bukti loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang dianggap abal-abal. Kegiatan ini juga bagian dari sikap kita terhadap saja DKI solid, semangat ketua, DKI solid. Lawan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Untuk itulah kegiatan ini kami lakukan rakyat Indonesia. 6 Maret lalu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat juga menggelar rapat konsolidasi dan penguatan dukungan terhadap AHY. Selain di Jakarta, sejumlah DPD Partai Demokrat daerah juga menyatakan dukungan dan loyalitasnya kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan menolak hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hal ini dinyatakan dalam rapat konsolidasi DPP Partai Demokrat bersama dengan seluruh DPD dan DPC di Indonesia hari ini. Kita rapatkan barisan karena partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan. Tetapi bukan sekedar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat. Ada masalah yang jauh lebih besar dan lebih serius di negeri ini, yaitu matinya demokrasi. Kalau partai politik bisa diperlakukan semena-mena di negeri ini, diobrak-abrik, dengan cara-cara yang tidak bermartabat, jauh dari moral dan etika politik, tentu kita bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri kita. Sementara itu, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD akan menyelesaikan persoalan di tubuh Partai Demokrat secara hukum, serta menunggu laporan resmi terkait penyelenggaraan KLB di Sumut. Menurut Mahfud MD, hingga kini Agus Harimurti Yudhoyono masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum. Apa berdasar hukum? Yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB. Sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum tidak tahu ada KLB atau tidak. Secara hukum ya, meskipun telinga kita mendengar, mata melihat, tapi secara hukum kita tidak bisa mengatakan itu KLB sebelum dilaporkan secara resmi hasilnya kepada pemerintah. Oleh sebab itu nanti ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya, sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada 2 KLB. Nah, sekarang dasar penyelesaiannya apa? Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan. Pertama, berdasar undang-undang partai politik. Yang kedua, berdasar ADART yang diserahkan terakhir atau yang berlaku pada saat sekarang ini. Nah, bagi pemerintah ADART yang terakhir itu adalah ADART yang diserahkan tahun 2020. Maaf ya, saya kemarin mungkin keliru menyebut tahun 2025. Yang betul ADART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020.
Pemirsa, tanda-tanda kudeta di tubuh Partai Demokrat mencuat ke publik setelah AHY mengatakan ada rencana kudeta dari pihak internal dan eksternal partai. Sejumlah nama seperti mantan Sekretaris Partai Demokrat Marzuki Ali dan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko diduga terlibat. Meski sempat mengelak tuduhan, seluruh dugaan terjawab dalam Kongres luar biasa di Sumatera Utara. Kemulut Partai Demokrat berawal saat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat 1 Februari lalu. AHY menyebut ada upaya kudeta sejumlah elit politik Partai Demokrat dan orang di lingkaran istana, yaitu Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan. Muldoko merespon, ia membantah terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Ia meminta AHY untuk tidak mudah terbawa perasaan. Ya, saya sebenarnya prihatin gitu ya, melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Isu kudeta pun terus bergulir. Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali disebut-sebut sebagai pengkhianat di tubuh Demokrat. Ia pun membantah tuduhan itu. Masa dia nggak bisa kendalikan mau fitnah orang? Ini nggak main-main fitnah ini. Kalau dibawa ke masalah hukum, apalagi di ruang publik difitnah, ini bisa masalah besar. Jadi nggak main-main fitnah ini. Tidak ingin usut menjadi liar, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono turun gunung. SB dengan tegas menyatakan siap menjadi benteng Partai Demokrat. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. Mantan Panglima TNI di era SBY pun mengaku akan lakukan langkah-langkah tertentu jika dirinya terus disebut-sebut dalam kisruh Partai Demokrat. Dan saya ingin mengingatkan semuanya, ya, saya ingin mengingatkan, itu, karena saya bisa, sangat mungkin, ya, melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Tak lama, Partai Demokrat memecat 7 kader yang terlibat dalam rencana kudeta. Kini dalam Kongres luar biasa, Muldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi bersama dengan sejumlah nama yang sudah disebut-sebut sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan.